Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kami di sini yang beranggotakan yang pertama yaitu Lilian Gatri Imami NIM T 2019-1291. Yang kedua Siti Sofia NIM T 2019-1295. Yang ketiga Muhammad Agni Elyasin NIM T 2019-1252. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu yuk, apa sih pengertian teori behaviorisme itu? Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lalu apa sih stimulus dan respon itu? Stimulus adalah suatu rangsangan yang diberikan kepada siswa agar dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Sedangkan respon adalah suatu tanggapan atau perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Lalu, siapa sih tokoh-tokoh terkenal aliran teori behaviorisme itu? Yang pertama adalah Edward. Belajar adalah menurut interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang memunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Yang kedua, John Bowleston. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 3. Skinner. Deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut versi Weston, adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya. Dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan menghasilkan berbagai konsekuensi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Nah, yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yaitu perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Selanjutnya, prinsip teori behavioristik. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Nah, yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon.
Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behaviorisme. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Dan yang kedua, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Dan untuk kekurangannya yaitu memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlihat kecuali gejalanya. Dan yang kedua yaitu proses belajar dipandang otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Dan selanjutnya yaitu contoh teori pembelajaran behaviorisme, yaitu antara lain pembuatan lesson plan dan assessment yang digunakan di dalam kelas, yang merupakan contoh dari conditioning untuk memunculkan perilaku yang sesuai dengan tujuan sekolah. Contoh lainnya yaitu yang dapat dilihat sebagai penerapan teori behaviorisme adalah berbagi terapi yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus.